Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mantu Perhitungan, Rumah Tangga Menegangkan. Kisah ini menceritakan tentang seorang ibu yang merasakan penderitaan setelah anak laki-lakinya menikah dengan seorang wanita. Awalnya sang ibu mengira anaknya menikah dengan wanita yang tepat dan baik hati. Namun kenyataan berbanding terbalik dengan kenyataannya. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Bu Siti Nurhayati Sudjono adalah seorang ibu yang memiliki 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Sungguh amat disayangkan, ketiga putrinya memiliki kehidupan yang pas-pasan. Harapan Bu Siti adalah mereka menjadi anak-anak yang sukses dan bisa membahagiakannya di hari tua. Namun sayangnya takdir berkata lain. Mereka memiliki suami dengan ekonomi yang pas-pasan, tetapi Bu Siti sangat bersyukur suami mereka perhatian kepadanya. Tak pernah Bu Siti mendengar mereka ribut masalah ekonomi. Saat ini anak lelaki yang Bu Siti banggakan telah menikah. Hanya dialah satu-satunya harapan Bu Siti di hari tua. Memiliki pekerjaan yang mapan dan selalu memenuhi kebutuhan Bu Siti. Kini Baskoro sudah memiliki pendamping hidupnya. Begitu meriah acara pernikahan yang telah usai beberapa jam lalu. Baskoro begitu bahagia memiliki istri di usia yang sudah cukup matang, yaitu 30 tahun. Bu Siti pulang dengan ketiga putrinya menggunakan mobil sewaan. Karena acara pernikahan diadakan di rumah mempelai wanita. Bu, mulai besok ada yang nemenin. Tata mungkin gak setiap hari kesini. Gak enak nanti sama bininya Baskoro. Anak Tata banyak, nanti malah ngerepotin dia. Ucap Tata yang sedang merapikan baju-baju anaknya. Seminggu Tata menginap di rumah Bu Siti, karena dialah yang paling sibuk mengurus acara pernikahan Baskoro. Hanya dia anak Bu Siti yang bisa diandalkan. Walaupun suaminya hanya bekerja sebagai buruh bangunan, tetapi suami Tata sangat sayang kepadanya dan juga perhatian kepada Bu Siti. Iya, kamu fokus sama anakmu saja. Bu Siti memasukkan beberapa potongan kue dari besan untuk dibawa pulang oleh Tata. Bu, mudah-mudahan istrinya Baskoro perhatian ya. Aziza mendekati Bu Siti sembari menggendong anaknya yang masih berusia 2 bulan. Bu Siti tidak akan menuntut apa-apa dari istrinya Baskoro. Sudah bagus sih Baskoro dapat jodoh. Biar dia fokus merawat Baskoro. Kalian gak usah mikirin Bu Siti. Sekarang Bu Siti sudah selesai. Ucap Bu Siti sembari tersenyum agar ketiga putrinya tidak merasa cemas tentang kesehatannya. Ya sudah, nanti Nadine akan main ke sini untuk nengokin Bu Siti. Anak-anak perempuan Bu Siti pun pergi satu persatu setelah membantu acara pernikahan Baskoro. Kini Bu Siti tinggal sendiri di rumah sebesar ini. Suaminya telah berpulang ke rahmatullah sejak setahun silam. Suaminya tak sempat menyaksikan acara pernikahan anak laki-lakinya. Bu, Baskoro mau ke Bandung. Ada tiket hotel selama 2 hari di sana. Baskoro menghubungi Bu Siti melalui telepon genggamnya. Kok kamu gak pulang dulu? Pengantin baru gak baik pergi setelah menikah. Itu pamali. Bu Siti memperingatkan Baskoro agar jangan berpergian saat usai hari pernikahannya. Baskoro dapat izin dari kantor hanya seminggu. Sayang-sayang voucher hotelnya kalau gak dipakai, Bu. Akhirnya Bu Siti mengikhlaskan Baskoro untuk pergi ke Bandung bersama istrinya yang baru saja dinikahkan sehari. Tak tenang pikiran Bu Siti saat mendengar Baskoro akan pergi setelah acara pernikahan. Apakah anaknya tidak lelah setelah beberapa hari lalu sibuk mengurusi segala persiapan untuk acara pernikahannya? Ya sudah, kamu hati-hati. Terpaksa Bu Siti mengizinkan putranya untuk pergi honeymoon bersama istrinya. Bukan Bu Siti melarang anaknya untuk bersenang-senang dengan istrinya. Hanya saja Bu Siti sangat mengkhawatirkan kondisi anaknya yang kemarin sibuk bolak-balik mengurus acara pernikahannya. Di dalam sholat, Bu Siti selalu mendoakan anak-anak agar hidup bahagia. Walaupun ketiga putrinya selalu hidup dalam kekurangan, tak sekalipun mereka menada meminta kepada Bu Siti. Mereka selalu menutupi kekurangan-kekurangan dalam rumah tangganya. 2 hari sudah berlalu. Bu Siti cemas menunggu kedatangan putra tercinta. Kemarin Baskoro menghubungi Bu Siti jika akan membawa mertuanya singgah di rumah. Istilah dalam adat mereka yaitu ngudu mantu, atau mengantarkan anaknya ke rumah suami. Ketiga putri Bu Siti telah rapi menyediakan makanan.
Mereka sengaja Bu Siti telepon kemarin untuk membantu menyambut tamu besan. Bu, besan datang. Nadine melapor kepada Bu Siti. Putri ketiga Bu Siti memiliki tubuh yang bongsor dan sangat gesit seperti laki-laki. Bu Siti keluar menggunakan gamis berwarna merah tua bermotif kembang, menyambut kedatangan besan yang berjumlah sekitar 5 orang. 2 diantaranya adalah anak laki-laki Bu Siti dan istrinya. Assalamualaikum, ucap laki-laki yang merupakan besan Bu Siti. Waalaikumsalam, jawab Bu Siti seraya menyatukan kedua tangan untuk bersalaman. Bu, ini oleh-oleh dari Bandung. Mertua perempuan memberikan keranjang bambu seperti tape peyem. Oh, Baskoro beli tape peyem? Tanya Bu Siti yang sangat hafal dengan Baskoro yang tidak pernah membeli oleh-oleh saat pulang dari jalan-jalan. Oh, ini saya yang beli. Kemarin kita baru saja pulang dari Bandung. Si Baskoro dapat voucher hotel dari kantornya. Dek. Hati Bu Siti tiba-tiba saja mencelos saat mendengar penuturan besan perempuan. Bukan Bu Siti iri mereka pergi ke Bandung. Tetapi anaknya Baskoro kenapa tak mengikut sertakan kakak-kakaknya untuk berlibur ke Bandung juga? Sementara mertua yang baru saja dikenalnya sudah diajak jalan-jalan ke Bandung. Oh, Bu Woro ikut juga ke Bandung sama pengantin baru. Bukannya mereka cuma pergi berdua? Celetuk Tata yang mendengar perbincangan mereka. Kebetulan Mila ngajak. Kok kita nggak diajak? Ucap Tata dengan nada menyindir. Anak Bu Siti Tata memang paling berani. Dia tidak segan-segan menegur orang yang menyinggungnya. Terlebih lagi Tata sangat tahu jika Baskoro sangat perhitungan soal uang. Baskoro tidak pernah mentelaktir kakak-kakaknya jalan. Seperti penuturan Bu Woro si mertua Baskoro. Kita nggak tahu ya. Bu Woro menjadi salah tingkah. Dia merasa tersinggung dengan ucapan Tata. Sebenarnya Bu Siti tidak enak hati pada besan perempuan karena Tata telah menyinggungnya. Tapi sudah kepalang tanggung. Bu Siti sudah tahu tabiat Tata yang emosional. Sudah Tata, hal itu nggak usah dipermasalahkan. Bu Siti mencoba menetralkan suasana agar acara menyambut besan berjalan dengan lancar. Setelah acara berbincang-bincang, para besan mulai menyantap menu masakan anak-anak Bu Siti. Ternyata mereka sangat menyukai masakan Tata yang terlihat sederhana, tetapi menggugah selera. Sayur goreng asem, ikan asin, sambal goreng pete, dan tempe goreng. Hanya itu lauk yang bisa disuguhkan, karena 3 hari yang lalu mereka sudah sangat lelah mengurus acara pernikahan Baskoro. Gimana masakannya? Tanya Tata. Enak, jawab besan perempuan yaitu Bu Woro yang senyum terpaksa. Aku tahu Bu Woro tak suka dengan Tata yang telah menyinggungnya tadi. Setelah acara menyambut besan selesai, ketiga putri Bu Siti langsung membersihkan sisa makanan dan mencuci semua perabotan. Ini oleh-oleh untuk Fikri, Rama, sama Zidan. Baskoro membelikan baju untuk keponakannya. Itu keripik salib pisang sama dodol kok nggak dibagi? Celetuk Nadine yang sempat memeriksa plastik bawaan Baskoro yang ditaruh di ruang tamu. Itu buat teman kantorku, jawab Baskoro yang langsung memasukkan makanan ringan ke dalam kamarnya. Bu Siti hanya bisa mengelus dada saat melihat putranya membawa banyak makanan tetapi kakak-kakaknya tidak dibagi. Dasar pelit, perlu sama orang bukan sama kakak-kakaknya, sungut Nadine yang merasa kesal dengan sikap Baskoro. Usai acara, Baskoro langsung masuk ke dalam kamar tanpa membantu membersihkan sisa makanan bekas keluarganya tadi. Si Baskoro bukannya suruh bininya keluar buat bantuin, malah langsung ke kamar. Kesal Tata melihat sikap adiknya yang tidak tahu diri itu. Sebenarnya Bu Siti juga jengkel dengan sikap Baskoro yang berubah. Bu Siti akui memang Baskoro pelit, tapi saat sebelum menikah dia sangat perhatian kepadanya. Tata ingin mengetuk pintu kamar Baskoro, tetapi Bu Siti cegah. Jangan Tata, biarkan saja, mungkin Baskoro capek, kata Bu Siti mencoba menenangkan Tata yang sedang meluapkan emosinya. Bu Siti tahu anaknya sedang kesal saat mendengar besan perempuan yang ikut jalan bersama Baskoro. Tetapi sebagai ibu, Bu Siti harus bijak dan memberi pengertian kepada putri keduanya. Aku kesal Bu, kenapa dia jalan-jalan ngajak mertuanya, sedangkan ibu gak diajak, sungut Lala. Tak apalah, lagian ibu juga sering diajak jalan-jalan sama Baskoro. Iya, tapi ibu disuruh ngisi bensin juga. Tata terlihat emosi saat membicarakan Baskoro. Ya sudah, sekarang lanjutkan bebenahnya, sudah sore, nanti kamu pulang kemalaman. Bu Siti mengalihkan pembicaraan agar Tata tak lagi kesal dengan adiknya. Malam tiba, ketiga putri Bu Siti sudah kembali ke rumah masing-masing. Bu Siti duduk di ruang tamu sembari menonton televisi, menunggu Baskoro yang masih berada di kamar sejak pulang dari rumah mertuanya. Bu Siti cemas jika saja nanti Baskoro dan istrinya lapar.
Padahal masih ada sisa nasi dan lauk tadi siang. Bu Siti meminta Nadine menghangatkan semua lauk agar Baskoro bisa memakannya. Sudah hampir jam 9 malam. Kedua mata Bu Siti sudah mengantuk. Akhirnya Bu Siti putuskan untuk masuk ke kamar. Klutuk, klutuk. Bu Siti terbangun saat mendengar suara sendok di ruang makan. Sepertinya Baskoro dan istrinya sudah bangun. Bu Siti lega mendengar dia makan. Pasti perutnya lapar setelah seharian ada di dalam kamar. Bu Siti tak lagi cemas. Segera memejamkan mata agar besok bangun lebih pagi. Suara azan telah menggema. Bu Siti terbangun untuk melaksanakan sholat subuh. Segera Bu Siti bangkit dari tempat tidur dan mengambil handuk. Bu Siti memang biasa mandi saat mendengar azan subuh berkumandang. Rasanya kurang afdol jika sholat subuh tapi badan belum mandi. Saat Bu Siti melewati dapur, Bu Siti melihat bungkus Kentucky bermerek negara barat ada di tempat sampah. Bu Siti berpikir kenapa Baskoro makan Kentucky, padahal masih ada sisa lauk yang sudah dihangatkan oleh Nadine. Tetapi Bu Siti membiarkannya saja, mungkin mereka sedang ingin makan ayam Kentucky. Gegas Bu Siti ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Bu Siti mendengar Mila telah bangun dan mulai bebenah di dapur. Bu Siti bersyukur jika saat ini anak lelakinya sudah ada yang mengurusi. Bu, ada cumi asin sama sayur di meja makan. Baskoro melapor kepada Bu Siti. Mungkin dia menyuruh ibunya untuk sarapan, karena istrinya sudah memasak. Usai melaksanakan sholat subuh, Bu Siti langsung berjalan menuju meja makan, karena Baskoro sudah menyuruh Bu Siti makan. Bu Siti melihat ada kotak makan yang sudah terbungkus di atas meja makan. Sepertinya Baskoro akan dibawakan bekal setiap hari oleh istrinya. Bu Siti melihat kepergian anak lelakinya yang akan berangkat ke kantornya. Setelah itu Bu Siti langsung duduk untuk menikmati sarapan pagi. Bu Siti duduk lalu mengambil piring yang sebelumnya sudah disediakan di atas meja makan. Kemudian Bu Siti membuka tudung sadi yang menutupi lauk di dalamnya. Sungguh terkejut Bu Siti pagi itu saat melihat lauk yang tersaji di atas meja makan. Sesudah sholat subuh tadi, Baskoro melaporkan kepada Bu Siti sudah ada cumi asin dan sayur. Tetapi saat Bu Siti lihat hanya ada irisan cabai, bawang merah dan kuah sop. Apa yang harus dimakan jika lauk saja tidak ada? Ingin rasanya marah Bu Siti, tetapi ia lihat Mila telah masuk ke dalam kamarnya saat Baskoro sudah berangkat bekerja. Sedih hati Bu Siti melihat lauk yang tersisa di atas meja. Apakah Bu Siti harus makan isian cabai, bawang merah, dan kuah sop? Baskoro, apa yang kau lakukan pada ibumu, nak? Gumam Bu Siti hanya bisa menangis dalam hati. Terpaksa Bu Siti menghubungi Tata, karena hanya dia yang rumahnya lumayan dekat dengannya. Tak terlalu dekat, tetapi cukup 15 menit Tata sampai dari rumahnya ke arah rumah Bu Siti. Tata? Bu Siti menghubungi Tata melalui telepon seluler. Iya, Bu. Tata menjawab panggilan Bu Siti. Ibu minta dibelikan lauk. Kalau Tata gak megang uang ke rumah ibu dulu, nanti ibu kasih uangnya. Iya, Bu. Setelah jemput Dava, Tata langsung ke sana. Bu Siti mengakhiri pembicaraan melalui sambungan telepon seluler. Sebenarnya Bu Siti tak ingin merepotkan menantu perempuan. Hanya saja saat ini, mereka tinggal seatap. Apakah dia begitu tega hanya menyisakan cabai, bawang merah, dan kuah sop di atas meja makan? Atau mungkin menantu Bu Siti itu hanya membuat masakan untuk Baskoro? Tak apalah, Bu Siti terima keadaannya. Walaupun saat itu hatinya seperti teriris pisau dan disiram air cuka. Bu Siti tak ingin menantu menganggapnya bawel. Bu Siti lebih memilih diam saja, tak mau menegurnya. Karena baginya tak baik menegur anak orang yang telah menjadi istri anaknya. Sembari menunggu Tata datang, Bu Siti membersihkan rumah dengan menyapu dan mengepel. Di usia Bu Siti menjelang 60 tahun, sebenarnya masih kuat mengerjakan pekerjaan rumah. Hanya saja setelah kematian suaminya, penyakit jantung mulai menyerang tubuhnya. Bergerak terlalu lelah akan membuat napasnya menjadi terasa sesak. Baru saja menyelesaikan menyapu, tiba-tiba saja napas Bu Siti ngos-ngosan. Serasa tertarik otot-otot bagian dada. Akhirnya Bu Siti duduk di bangku mencoba mengatur jalan nafasnya. Silka membukakan pintu. Gadis berusia 12 tahun itu menghampiri Bu Siti. Assalamualaikum, ucap Tata memberi salam. Waalaikumsalam, jawab Bu Siti seraya mengulurkan tangan. Nenek, panggil Dava yang berusia 6 tahun. Cucunya yang kedua itu langsung memeluk Bu Siti saat turun dari motor. Dava udah makan? Tanya Bu Siti. Belum, tapi mama bawa fried chicken. Dava menunjukkan plastik putih ke arah Bu Siti. Ah iya, nenek udah masak nasi. Sebaiknya kita makan sama-sama.
Bu Siti mengajak Dava dan adiknya Silka masuk ke dalam rumah. Tata meneruskan menyapu rumah, karena Bu Siti sudah tak kuat menyapu sampai latar. Setiap hari Tata selalu datang untuk membersihkan rumah saat anaknya sudah pulang sekolah. Sepertinya Silka sedang libur sekolah, karena dia datang saat sebelum makan siang. Biasanya Silka akan menginap pada malam minggu saja. Bu Siti dan kedua cucunya makan bersama di meja makan. "Nek, kok sepi?" tanya Silka sembari melihat ke kamar Baskoro. "Tante Mila lagi tidur," jawab Bu Siti. "Oh." Tata telah menyelesaikan membersihkan rumah. Kemudian dia menuju ke arah dapur. "Bu, tadi belanja sayur?" tanya Tata saat membuka kulkas. "Ibu belum belanja," jawab Siti. "Ya udah, aku masak yang ada di kulkas ya," seru Tata. Bu Siti berpikir jika Mila akan mengizinkan Tata memasak sayurannya. Sore pun tiba. Tata sudah pulang ke rumahnya. Dia sudah memasak lauk untuk Bu Siti dan juga untuk Mila dan Baskoro. Bu Siti menunggu Baskoro pulang kerja, karena anak laki-lakinya itu biasa pulang jam 5 sore. Sudah jam 4 sore, Mila baru keluar dari kamarnya. Tak ada sapaan darinya saat keluar dari kamar. Terlihat wajahnya cemberut saat membuka kulkas. "Mila, tadi Tata memakai sayuran yang kamu beli. Dia masak untuk ibu dan juga kamu. Ibu udah nunggu kamu dari tadi untuk makan bareng, tapi kamu gak keluar-keluar." Mila tak menjawab panggilan Bu Siti. Wajahnya terus cemberut dan tidak ada senyuman. Dia menuju kamar mandi, sepertinya akan membersihkan diri. Entahlah apa salah Bu Siti, kenapa istri Baskoro itu langsung cemberut saat Bu Siti mengatakan jika Tata memasak sayuran yang tadi dibeli olehnya. Setelah mandi, Mila langsung masuk ke dalam kamarnya lagi. Oh Tuhan, apa kesalahan Bu Siti sehingga wajah menantunya itu berubah cemberut? Jika ada salah, Bu Siti berharap dia mengatakannya. Tapi Bu Siti sadar, dia bukan anaknya, tak dibesarkan oleh tangannya. Mungkin dia canggung atau malu untuk bersenda gurau dengannya. Bu Siti pun memahami hal itu, karena dia baru beberapa hari saja tinggal di rumah ini. Menantu perempuannya itu belum bisa beradaptasi, Bu Siti maklumi itu. Suara mesin mobil terdengar. Sepertinya Baskoro telah pulang dari kantornya. Saat Bu Siti akan beranjak untuk membukakan pintu gerbang, ternyata Mila langsung keluar dari kamarnya. Dia benar-benar tak menyapa Bu Siti. Wajahnya masih terlihat cemberut. Baskoro mencium punggung tangan Bu Siti. Hal itu sudah biasa dilakukan olehnya saat berangkat dan pulang kerja. "Ibu sudah makan?" tanya Baskoro seraya membuka jaketnya. "Sudah, tadi Tata kesini masak buat ibu. Tadi ibu suruh Tata masak, terus pakai sayuran belanjaan Mila." "Bu, besok-besok kalau mau masak jangan pakai sayuran punya Mila ya." Baskoro langsung masuk ke dalam kamarnya. Dek, jantung Bu Siti terasa berdenyut cepat saat Baskoro melarangnya untuk memakai sayuran punya istrinya. Iya, mungkin Bu Siti salah, telah mempergunakan barang milik orang lain tanpa izin. Tunggu. Apakah Mila masih menganggap Bu Siti sebagai orang lain? Padahal Bu Siti sudah menganggap dia sebagai putrinya sendiri. Cobaan apa yang akan menimpa Bu Siti kini? Mengapa Bu Siti tidak boleh menggunakan belanjaan milik menantunya yang jelas-jelas itu adalah uang Baskoro? Apa Bu Siti tidak berhak lagi menggunakan barang-barang anak laki-lakinya setelah dia menikah? Tiba-tiba sudut mata Bu Siti sudah basah. Tak terasa air matanya mulai mengambang di kelopak mata. Bu Siti berusaha bersikap baik pada menantunya. Agar tidak menyakiti hatinya sebisa mungkin, Bu Siti menganggapnya sebagai anak sendiri. Tetapi perlakuan Bu Siti ternyata telah menyinggungnya. Apakah Bu Siti harus diam atau menegur anak laki-lakinya agar menyuruh istrinya bersikap baik kepadanya? Dengan perasaan sedih, Bu Siti masuk ke dalam kamar. Karena azan maghrib sudah berkumandang. Bu Siti langsung menuju kamar mandi. Selama melaksanakan ibadah sholat, air mata Bu Siti tiada henti mengalir. Bu Siti panjatkan doa untuk suami yang telah berpulang ke rahmatullah, agar beliau tenang di alam sana. Sebenarnya Bu Siti ingin mengadu banyak tentang perasaannya saat ini pada sang holik. Tetapi ada suara dering telepon di atas meja. Segera Bu Siti mengusap air mata lalu mengambil handphonenya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nadine menghubungi Bu Siti dengan panggilan video. Segera Bu Siti palingkan wajah agar kedua matanya yang sembab tak terlihat oleh Nadine. "Bu, kok mukanya gak kelihatan?" tanya Nadine. "Oh, gak apa-apa, ibu lagi selesai sholat." "Ada apa Nadine?" tanya Bu Siti beralasan. "Besok Mentari mau tinggal di situ. Tadi kami udah sepakat kalau dia mau nemenin ibu." "Oh ya udah, ibu bersihkan kamar bekas kamu dulu." "Iya Bu."
Ternyata Nadine hanya ingin memberitahu jika anak pertama Aziza yang bernama Mentari akan tinggal di rumah Bu Siti. Bu Siti bersyukur mempunyai cucu yang sudah beranjak remaja. Usia Mentari kini 18 tahun. Sebentar lagi Mentari akan lulus SMA. Harapan kedua orang tuanya adalah Mentari dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Bu Siti harap Mentari bisa mewujudkan cita-citanya sebagai guru. Karena sudah terlalu malam, akhirnya Bu Siti memejamkan mata. Pagi tiba, Bu Siti bergegas menuju kamar mandi laki-laki. Bu Siti melihat ada bungkus jajanan bekas Baskoro, sampah nasi padang beserta susu UHT ukuran 1 liter. Perih rasanya hati Bu Siti saat Baskoro tak mau makan masakan buatan Tata, padahal Bu Siti sudah berpesan pada Tata memasak untuk dirinya dan Baskoro. Tetapi masakan Tata tak disentuh oleh Baskoro hingga pagi lalu menjadi basi. Mungkin Bu Siti telah salah memakai sayuran milik istrinya Baskoro. Sebaiknya nanti Bu Siti meminta maaf kepada Mila karena telah memakai belanjaannya. Waktu menunjukkan pukul 10, Bu Siti ingin melaksanakan sholat duha. Tiba-tiba terdengar suara tukang paket dari arah depan. Paket! Gegas Bu Siti berjalan menuju depan rumah untuk melihat tukang paket. Mungkin itu adalah paket milik Baskoro. Mana paketnya, Bang? Tanya Bu Siti melihat tangan tukang paket. Biasanya Baskoro selalu memesan paket ukuran kecil. Entahlah apa yang dia beli di toko online, hingga tiap hari ada saja tukang paket datang. Itu di mobil, kata tukang paket seraya menunjukkan mobil pick up. Kulkas, tanya Bu Siti. Iya, atas nama Baskoro Wijaya. Tukang paket memberikan nota tanda terima. Berdesir hati Bu Siti saat melihat kulkas 2 pintu datang ke rumahnya. Bu Siti benar-benar bingung dengan menantunya itu. Apakah dia tidak suka jika berbagi dengannya? Seandainya saja Bu Siti tahu jika barang-barangnya tidak boleh disentuh, mungkin Bu Siti tidak akan menyentuhnya. Tiba-tiba saja Mila keluar menghampiri mereka. Bang, tolong bawain ke kamar ya. Mila menyuruh tukang paket itu membawa kulkas ke kamarnya. Menantunya itu tak sekalipun menegur Bu Siti. Mungkin Bu Siti benar-benar salah di matanya. Segera Bu Siti masuk dan berjalan menuju ke kamar mandi. Bu Siti langsung mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat duha. Dalam sholat tak terasa air mata mulai menetes kala mengingat perlakuan anak dan menantunya. Apakah Bu Siti sangat merepotkan mereka saat ini? Karena tak kuat akhirnya Bu Siti menghubungi Tata, menyampaikan semua keluh kesahnya padanya. Seketika wajah Tata berubah saat mereka melakukan panggilan video. Bu, biar nanti Tata tegur si Baskoro. Gak usah Tata, kasihan Baskoro. Nanti jadi banyak pikiran terus kerjaannya jadi terganggu. Iya, tapi dia gak harus cuek juga sama ibu. Kalau memang dia mau ngontrak suruh pindah aja, daripada ibu makan hati mulu. Mungkin mereka belum paham arti hidup rumah tangga. Ibu hanya ingin bercerita sama kamu, biar perasaan ibu tenang dan gak sesak lagi. Iya, kalau ibu terus menahan emosi bisa-bisa penyakit jantung ibu kumat lagi. Ibu gak apa-apa, nanti Mentari akan datang, dia akan menemani ibu. Ya udah, bagus kalau Mentari tinggal di situ. Lalu Bu Siti mengakhiri panggilan video karena cucunya Mentari sudah datang. Assalamualaikum, terdengar ucapan salam dari depan pintu. Waalaikumsalam, jawab Bu Siti yang langsung berjalan menuju ruang tamu. Mentari, ucap Bu Siti menatap bahagia dengan kedatangan cucu pertamanya. Nek, udah makan belum? Tanya Mentari. Belum, jawab Bu Siti. Bu Siti langsung mengajak Mentari masuk ke dalam. Saat Bu Siti menoleh, Mila sedang berdiri di depan kamarnya. Dia menatap sinis kedatangan cucunya, seperti tatapan tak suka jika ada orang yang datang. Mil, si Mentari mau temenin ibu tinggal di sini. Bu Siti melapor pada istri Baskoro. Setidaknya dia harus tahu jika Mentari akan menemaninya. Tanpa kata-kata, Mila langsung masuk ke dalam kamarnya. Sungguh tak ada adab menantu seperti itu. Padahal dia itu lulusan sastra 1. Kenapa tidak punya sopan santun? Apakah di tempat kuliahnya tidak diajarkan sopan santun? Entahlah, lagi-lagi Bu Siti harus menahan kekesalan pada menantu perempuannya itu. Kok sikap Tante Mila kayak gak suka gitu sama aku? Kata Mentari yang mulai merasakan sikap tidak suka Mila kepadanya. Mungkin Tante Mila lagi ada masalah, jadinya dia tidak bisa menyembunyikan masalahnya. Bu Siti mencoba mengalihkan pembicaraan agar cucunya tidak terganggu dengan sikap Mila. Nek, aku bawa nasi padang. Kata mama nenek kalau makan jarang ada lauknya ya, tanya Mentari. Pintu terbuka, terlihat Mila keluar dari kamarnya. Bu Siti merasa tidak enak hati saat Mentari menyinggung soal dirinya yang tidak pernah ada lauknya jika ingin makan.
Oh, nenek udah biasa makan nasi tanpa lauk. Kalau pakai lauk suka nggak habis, ucap Bu Siti beralasan. Ya udah, mulai hari ini Mentari akan memasak lauk kesukaan nenek. Kemudian Mentari menuju dapur untuk mengambil piring. 2 bungkus nasi Padang sudah tersaji di atas meja makan. Mentari, kamu kok beli nasi Padang cuma 2? Tanya Bu Siti. Loh, emang buat aku sama nenek aja? Memangnya ada orang lain di sini? Sindir Mila. Memangnya nenek sering dibagi kalau Om Baskoro beli makanan? Sindir Mentari. Sepertinya Mentari sengaja meninggikan suaranya agar terdengar oleh Mila. Sebenarnya Bu Siti merasa tak enak hati pada menantunya itu. Apakah dia tersinggung dengan ucapan Mentari atau tidak? Bu Siti dan Mentari menyantap nasi Padang bersama-sama. Selagi makan, Bu Siti memperhatikan kamar Baskoro. Kenapa istrinya begitu lama berada di dapur? Apa yang sedang dia lakukan? Bukankah Baskoro akan pulang sore hari? Tak biasanya siang ini dia ada di dapur. Setelah Bu Siti pikir-pikir, tak usahlah memikirkan istri Baskoro. Toh dia sudah besar, jika lapar maka akan memasak sendiri. Tapi Bu Siti tidak mendengar atau mencium masakan di dapur. Usai menyantap nasi Padang, Bu Siti membuang sampah ke dapur. Terlihat Mila sedang menyusun bumbu dapur dan dimasukkan ke dalam box. Mil, kamu sudah makan? Tanya Bu Siti basa-basi. Sudah. Jawabnya singkat bernada ketul sembari memasukkan bawang yang telah dibersihkan dari kulitnya dan dimasukkan ke dalam wadah box. Bu Siti lihat semua perbumbuan bersih tak ada isinya. Sepertinya Mila telah memasukkan ke dalam botol kecil miliknya. Bu Siti tahu semua perbumbuan dapur dia yang membeli. Apakah bumbu itu akan disimpan olehnya dan Bu Siti tidak boleh menggunakannya? Lagi-lagi Bu Siti hanya bisa menghela napas melihat sikap menantunya itu. Setelah mencuci piring dan sendok, Bu Siti kembali menghampiri Mentari. Cucunya itu masih belum menyelesaikan makannya, karena satu tangannya sibuk memegang ponselnya. Bu Siti heran sama anak zaman sekarang. Kenapa aktivitasnya tak lepas dari bedah pipi itu? Mentari, selesai makan nanti kamu cuciin ya. Iya, Nek. Mentari menjawab tanpa melihat ke arah Bu Siti. Bu Siti menemani Mentari sembari menonton televisi, sambil melihat ke kamar Baskoro. Menantunya itu tak jua keluar kamar hingga waktu menunjukkan pukul 3 sore. Setelah Bu Siti menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu melaksanakan sholat asar. Mentari, kamu jangan lupa sholat asar ya. Bu Siti menyuruh Mentari yang masih belum menyelesaikan makannya. Sudah hampir 3 jam dia masih saja menghadap nasi Padang dan juga gadgetnya. Iya, Nek. Hanya itu jawaban yang Bu Siti dengar sedari tadi. Bu Siti langsung masuk ke dalam kamar dan mengerjakan sholat asar. Bu Siti begitu khusyuk mengerjakan ibadah sholat. Tanpa terasa, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Begitu banyak cerita yang ingin Bu Siti sampaikan kepada sang holik. Bu Siti sangat sayang kepada anaknya, tetapi kenapa sikapnya saat ini berubah? Apakah Bu Siti sudah tidak ada artinya lagi bagi anak laki-lakinya? Bu Siti menyadari jika seorang suami harus mementingkan kebutuhan istri. Tetapi setidaknya Bu Siti berharap istri dari anaknya itu bisa memperlakukan Bu Siti seperti ibu kandungnya. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Suara mobil terdengar dari arah depan. Bu Siti lihat pintu gerbang sudah terbuka dan Mila telah siap menyambut Baskoro. Dari kaca jendela, Bu Siti melihat Mila sedang berbisik di telinga Baskoro. Bukan Bu Siti suuzon, hanya saja Mila seringkali berbisik seperti itu di saat Baskoro pulang bekerja dan itu adalah sebuah pengaduan. Bu Siti pun keluar dari kamar karena ingin melihat Baskoro yang baru pulang bekerja. Nanti kalau masak beli beras sendiri. Tiba-tiba saja Baskoro menegur Mentari yang sedang duduk di ruang tamu. Bu Siti terkejut bukan kepalang. Kenapa tiba-tiba Baskoro bersikap seperti itu pada Mentari? Lah, Mentari seperti tak terima saat ditegur oleh Baskoro. Ya iyalah, kan kamu mau tinggal di sini, terus masak di sini, beli beras sendiri sama lauk. Bu Siti mematung di depan pintu kamar saat Baskoro memperhitungkan kedatangan Mentari. Oh, jadi gitu sekarang, mulai perhitungan sama keponakan. Sindir Mentari tak terima ditegur oleh Baskoro. Karena tak ingin ada keributan, Bu Siti pun menghampiri mereka yang sedang berselisih. Sudah, kalian lagi ngeributin apa sih? Tanya Bu Siti. Itu, si Om, mulai perhitungan sama keponakan. Lagian juga sebentar lagi aku kerja, bisa nyari duit sendiri dan gak ngerepotin. Apa Om perhitungan juga sama nenek? Ucap Mentari mulai emosi. Bu Siti pun merasa cucunya ia lebih tahu jika Baskoro kini telah berubah pelit dan perhitungan. Baskoro menatap sinis Mentari, tetapi Mila hanya menundukkan kepalanya. Sudah Baskoro, sebaiknya kamu mandi dan ganti baju. Mendengar suara Bu Siti, Baskoro langsung berjalan menuju ke kamarnya diikuti oleh Mila. Mentari, kamu gak boleh gitu sama Om.
Bu Siti mendekati Mentari yang sedang menahan emosi. "Nek, kok bumbu-bumbunya nggak ada?" Suara Mentari terdengar dari dapur, membuyarkan lamunannya. Bu Siti baru ingat kalau menantunya, Mila, telah merapikan semua bumbu dapur tadi siang, memasukkannya ke dalam toples-toples kecil, tapi Bu Siti tak tahu pasti di mana Mila meletakkannya. Dengan perlahan Bu Siti berdiri, lalu berjalan menuju dapur. "Sebentar, nenek carikan dulu, mungkin Mila sudah menyimpannya di tempat lain." Mentari menatap Bu Siti dengan dahi berkerut, lalu menghela nafas, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Nek, kenapa sih Om gak pernah belanjain buat keperluan rumah sih? Masa bumbu dapur aja gak ada?" Bu Siti tahu Mentari menyimpan rasa kesal pada pamannya, Baskoro. Hubungan mereka memang tak lagi seharmonis dulu. Baskoro yang dulu penuh kasih, sekarang berubah jadi sosok yang lebih dingin dan perhitungan sejak menikah dengan Mila. Belum sempat Bu Siti menjawab, pintu kamar Baskoro tiba-tiba terbuka. Dengan langkah cepat, Baskoro muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya tampak kusut, mungkin terganggu oleh suara percakapan mereka. "Ada apa ribut-ribut?" tanyanya dengan nada datar, tapi penuh dengan rasa jengkel. Mentari langsung berbalik, tatapan tajam mengarah ke Baskoro. "Om, ini rumah siapa sih? Bumbu dapur aja nggak ada. Istri Om nggak pernah belanja ya?" Bu Siti bisa melihat wajah Baskoro memerah. "Kalau mau tinggal di sini bawa modal sendiri, jangan numpang doang," jawabnya ketus. Mentari tersentak mendengar ucapan pamannya. Dia menatap Baskoro dengan mata yang menyala. "Om sadar nggak? Aku disuruh mama kesini buat bantu nenek, bukan buat makan doang. Lagian si Tante Mila itu ngurus rumah aja nggak becus. Masa nenek nggak pernah dimasakin?" Baskoro melangkah maju. Nadanya semakin keras. Anak kecil, kamu tahu apa? Om udah kasih duit ke nenek. Kalau nggak ada makanan ya urusan nenek. Jangan urusin yang buat urusan kamu." Mentari tak terima. Dia melangkah mendekat, tidak takut pada omnya yang lebih tua. "Urusan om itu ngurus orang tua, bukan cuma kasih duit. Nenek itu butuh perhatian, bukan cuma uang." Ketegangan di antara mereka semakin mempuncak. Bu Siti berdiri di antara mereka, mencoba meredakan suasana. Sudah, kalian jangan ribut di sini. Baskoro, kembali ke kamarmu. Mentari, kamu pergi beli bumbu dulu di warung. Nanti nenek kasih uangnya." Baskoro menatap Bu Siti sejenak, sebelum akhirnya berbalik dan kembali ke kamarnya dengan wajah kesal. Mentari menghela napas berat, lalu mengambil tasnya dan pergi ke warung tanpa berkata apa-apa. Setelah mereka berdua pergi, Bu Siti duduk sejenak di kursi dapur, menahan rasa lelah yang tiba-tiba menyergap. Anak dan cucunya yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan kini justru saling berseteru. Apakah Bu Siti yang salah? Apakah Bu Siti yang gagal mengajarkan nilai keluarga kepada mereka? Ketika Mentari kembali dari warung, dia langsung memasak nasi goreng dengan ekspresi murung. Bu Siti bisa merasakan amarah yang dia coba tahan. Namun, Bu Siti tahu dalam hati kecilnya, Mentari hanya ingin membela dirinya. Bu Siti tak ingin dia menanggung beban ini. Bu Siti ingin Baskoro menyadari tanggung jawabnya sebagai anak dan Mila sebagai menantu. Tetapi entah bagaimana menyampaikan hal ini tanpa menimbulkan keretakan yang lebih dalam. Saat malam semakin larut, Mentari membawa nasi goreng yang sudah dia buat ke meja makan. Bu Siti duduk di sampingnya, berusaha menikmati makanan yang disajikannya. Meskipun hati ini terasa berat. Apa Om dan Tante Mila gak sadar kalau nenek perlu lebih dari sekedar uang? Gumam Mentari pelan sambil memakan nasi gorengnya. Bu Siti menatap cucunya. Di usianya yang muda, dia sudah memahami hal-hal yang lebih dari tentang perhatian dan kasih sayang. Bu Siti berharap di kemudian hari, Baskoro dan Mila juga bisa melihat hal yang sama. Setelah makan, Bu Siti kembali ke kamar dan merebahkan kiri. Malam itu, dalam diam Bu Siti berdoa agar keluarganya bisa kembali harmonis. Bu Siti berharap Baskoro, yang dulu begitu perhatian, bisa kembali seperti dulu. Bu Siti berharap Mila bisa lebih peka. Namun di atas semua itu, Bu Siti berharap bisa memberikan kedamaian untuk Mentari, cucu yang begitu baik dan penuh kasih sayang. Bu Siti menatap pintu kamar yang setengah terbuka, melihat Baskoro dan Mila berjalan melewati koridor dengan wajah serius. Mereka tampak terburu-buru, mungkin ingin menghindari percakapan lebih lanjut dengan Mentari. Bu Siti bisa merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka, bukan hanya dalam satu hal fisik, tapi juga perasaan. Mentari kembali menatap Bu Siti dengan alis terangkat, menunggu jawaban yang lebih dari sekedar gelengkan kepala. Om dan Tante Mila kenapa sih, Nek? Kok kayaknya gak betah di rumah ini? Tanyanya dengan nada heran, namun ada sedikit nada kekecewaan yang tidak bisa dia sembunyikan. Bu Siti tersenyum tipis, mencoba menenangkan hatinya. Mungkin mereka cuma butuh waktu sendiri, Mentari.
Setiap orang punya masalahnya masing-masing, kata Bu Siti, meski dalam hati tak sepenuhnya yakin dengan ucapannya sendiri. Setelah selesai makan, Mentari mengumpulkan piring-piring kotor dan membawanya ke dapur tanpa banyak bicara. Bu Siti hanya bisa duduk diam, merasa semakin tak berdaya. Ketenangan semu mulai meliputi rumah ini, tapi Bu Siti tahu, di baliknya masalah yang lebih besar mungkin sedang menunggu. Esok harinya, pagi datang dengan sedikit ketegangan. Bu Siti bisa merasakan keheningan dan yang canggung antara Baskoro dan Mila ketika mereka keluar dari kamarnya. Mentari sudah berangkat ke sekolah, jadi Bu Siti sendirian di rumah bersama mereka. Baskoro mendekati Bu Siti di meja makan. "Ibu, nanti Mila mau pergi ke rumah orang tuanya beberapa hari," katanya. Suaranya terdengar formal, seolah-olah Bu Siti adalah orang asing. Bu Siti menatap Mila, yang hanya berdiri di belakang Baskoro tanpa ekspresi. "Kenapa Mila?" tanyanya lembut. "Aku butuh waktu sendiri, Bu. Di sini rasanya makin berat," jawabnya, sedikit tergagap namun tegas. Bu Siti tersenyum kecil, mencoba mengusir kecanggungan. "Baiklah Mila, kalau memang itu yang kamu perlukan, tapi jangan lama-lama ya, rumah ini juga rumah kamu." Mila tak menjawab, hanya mengangguk kecil sebelum pergi ke kamarnya. Baskoro masih berdiri di sana, tampak ragu-ragu. "Baskoro, coba pikirkan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya sebelum semuanya terlambat?" Baskoro menundukkan kepalanya, lalu masuk kembali ke kamarnya. Bu Siti hanya bisa berharap doa-doanya malam ini didengar. "Sudahlah, kamu gak usah ikut campur urusan Om. Kamu di sini ngurus nenek aja, gak usah dengerin omongan Om." Bu Siti mencoba menenangkan Mentari yang usianya masih labil. Bu Siti takut gadis kecil yang sedang remaja ini akan bertindak kasar jika tadi dia mendengar pembicaraan Baskoro bersama istrinya. Bu Siti telah menyelesaikan makan malam bersama Mentari. Kemudian cucunya itu merapikan piring bekas makanan lalu mencucinya. Matanya mulai mengantuk, akhirnya Bu Siti putuskan untuk tidur. Mentari pun kembali ke kamarnya, dia menutup pintunya. Selang beberapa menit kemudian, Baskoro sepertinya baru saja pulang. Entahlah anak lelaki Bu Siti itu dari mana. Bu Siti mendengar Baskoro sepertinya mengambil piring karena ada bunyi dentingan sendok. Lagi-lagi Bu Siti kembali mendengar Baskoro sedang menikmati cemilan bersama istrinya. Biarlah mereka berdua makan bersama tanpa menawari Bu Siti yang berada dalam satu rumah. "Bu, Baskoro sudah membeli rumah dengan cara kredit. Besok sudah mulai akad. Apakah ibu ingin ikut melihat rumah Baskoro?" tanya Baskoro yang sudah duduk di sebuah tempat tidur Bu Siti. Pagi ini Baskoro tak biasanya masuk ke dalam kamar Bu Siti setelah memiliki istri. Ternyata Baskoro hanya memberitahukan jika dia sudah memiliki rumah. "Kalau kamu punya rumah berarti ibu akan tinggal sendirian di sini?" tanya Bu Siti dengan suara berpisik. "Bu, sekarang Baskoro sudah memiliki istri. Sudah kewajiban Baskoro memberikan tempat tinggal yang layak untuknya. Baskoro tidak ingin terus mendengar cerita tentang kejelekan Mila dari mulut ibu ataupun kejelekan ibu dari mulut Mila. Baskoro hanya ingin semua berjalan dengan damai." Bu Siti terdiam dan berpikir jika saja anak laki-lakinya pergi dari rumah ini, maka Bu Siti akan tinggal sendirian. Tapi di satu sisi, Bu Siti pun tidak boleh egois. Baskoro telah menikah, ia harus mempunyai kehidupan sendiri dengan istrinya. Tak apalah jika Bu Siti hanya tinggal sendirian di rumah ini. "Ya sudah, kalau memang itu maumu, ibu tidak bisa melarangnya. Karena kini kamu sudah memiliki istri." Bu Siti sungguh sangat bersedih jika harus kehilangan satu anak lagi yang akan pergi dari rumah ini. Rasanya Bu Siti ingin menyusul suaminya agar tidak merepotkan anak-anaknya. Setelah menyelesaikan pembicaraannya, Baskoro keluar dari kamar Bu Siti. Jika anak perempuan, mungkin Bu Siti bisa menerima dia pergi keluar dari rumah ini karena dia harus ikut dengan suami. Tetapi Baskoro anak laki-laki satu-satunya. Dia harapan Bu Siti agar tua nanti anaknya bisa mengurusnya dengan baik. Tetapi semua harapan Bu Siti tidak sesuai dengan kenyataan. Baskoro tidak lagi seperti anak kecil yang bisa diatur seperti dulu. Bu Siti harus sadar, jika Baskoro kini sudah besar, dia sudah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak orang. Tiba-tiba saja Mentari datang membawakan sepiring nasi beserta telur ceplok. "Nek, makan dulu yuk," kata Mentari sembari menyodorkan sepiring nasi. "Tapi nenek belum lapar," kata Bu Siti menolak. Bu Siti menjadi tidak nafsu makan karena Baskoro akan pergi dari rumah ini. "Nek, Mentari dengar kok tadi omong-omong apa? Dia sudah beli rumah dan akan pindah dari rumah ini kan?" tanya Mentari seraya mengangkat kedua alisnya. Bu Siti hanya menganggukkan kepala mendengar penuturan Mentari. "Nenek gak usah sedih, kan ada aku di sini. Setelah pulang sekolah nanti aku akan terus menemani nenek."
Ya sudah, sekarang nenek akan ditemani kamu sarapan juga. Setelah itu kamu berangkat sekolah ya. Bu Siti dan Mentari makan sepiring nasi dan telur ceplok dicampur dengan kecap bersama-sama. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi, Mentari sudah menyelesaikan sarapannya. Kemudian cucunya itu pamit untuk pergi ke sekolah. Assalamualaikum, ucap Mentari memberikan salam seraya mencium tangan Bu Siti. Waalaikumsalam, kamu hati-hati ya, jawab Bu Siti melepaskan kepergian cucunya yang akan menuntut ilmu di sekolah. Setelah Mentari berangkat ke sekolah, Bu Siti masuk ke dalam rumah. Terlihat Mila sedang membersihkan kamarnya. Lagi-lagi Bu Siti tak ingin menegurnya. Takut nanti ada kesalahan dan dia mengadu yang tidak-tidak pada Baskoro. Bu Siti bergegas menuju dapur. Melihat piring bekas mereka makan masih tergeletak di wastafel, Bu Siti langsung mencucinya dan menaruh piring di tempatnya. Mila menuang pengki berisi debu dari kamarnya ke tempat sampah. Setelah itu Mila mengambil kain pel tanpa menyapa Bu Siti. Dia hanya membersihkan bagian kamarnya saja, tidak dengan ruangan lain. Padahal tadi malam dia mengaku pada Baskoro jika lelah membersihkan seluruh ruangan di rumah ini. Lagi-lagi Bu Siti tak ingin ambil pusing, biar saja dia melebihkan omongan pada Baskoro. Usai mencuci piring, Bu Siti bergegas menuju kamar mandi karena badan sudah gatal. Saat akan membuka baju, Bu Siti tak melihat adanya sabun mandi dan juga perlengkapan mandi. Hanya ada sikat gigi miliknya yang tergantung. Kemana perlengkapan mandi seperti sabun, odol, dan sampo? Apakah Mila juga menyembunyikannya? Karena tak sadar akhirnya Bu Siti kembali memakai baju untuk bertanya kepada Mila. Mil? Bu Siti memanggil istri Baskoro itu sembari mengetuk pintu. Ada apa, Bu? Tanya Mila dengan nada ketus. Sabun sama odol pada kemana? Tanya Bu Siti ragu karena tak ingin menyakiti perasaannya. Oh, itu sabun punya aku. Sebaiknya Ibu beli aja. Nanti kalau aku punya penyakit bisa nular ke Ibu. Mila langsung menutup pintu kamarnya. Oh Tuhan, ujian apa yang sedang Bu Siti terima? Hingga dia seperti musuh bagi menantunya. Akhirnya Bu Siti putuskan untuk membeli sabun di warung terdekat. Bu Siti bingung sampai sabun mandi saja diperhitungkan oleh menantunya itu. Bu Siti, tumben ke warung? Tanya penjaga warung yang berjaga. Iya, mau beli sabun. Loh, bukannya kemarin menantu barunya beli sabun sama sampo di sini? Tanya penjaga warung yang biasa Bu Siti panggil Lastri. Oh, saya nggak tahu Lastri. Mungkin menantu saya belum menaruh sabun di kamar mandi, makanya saya langsung ke sini untuk beli sabun. Sebenarnya Bu Siti sangat malu jika mengatakan menantu perempuannya itu perhitungan dengan kebutuhan rumah tangga. Hanya saja Bu Siti harus menutupi semua kejelekan menantu. Bisa-bisa Baskoro akan dicabir oleh tetangga. Ya udah, beli satu aja sabunnya. Saya udah kesini, masa pulang nggak bawa belanjaan? Balas Bu Siti sembari tersenyum ringis. Lastri memberikan sebatang sabun kepada Bu Siti, lalu Bu Siti membayarnya. Mumpung masih di warung, akhirnya Bu Siti memilih cemilan makanan untuk Mentari. Tak lupa Bu Siti membeli telur dan juga mie instan untuk stok makanan. Bu Siti memang tidak pernah membelanjakan uang dari Baskoro, karena selama ini anak laki-lakinya itu yang selalu belanja kebutuhan sehari-hari. Tetapi saat ada istrinya, kini kebutuhan rumah tangga sudah dikuasai olehnya dan Bu Siti tidak boleh memakainya. Biarlah, Bu Siti menanggung nasib seperti ini asal anaknya bahagia hidup bersama tambatan hatinya. Semua jadi berapa, Lastri? Tanya Bu Siti yang melihat Lastri sudah membungkus barang belanjaannya. 120.000, Bu Siti. Bu Siti langsung mengeluarkan uang 150.000 dan memberikannya kepada Lastri. Sepulang Bu Siti dari warung Lastri, tiba-tiba di jalan bertemu dengan si ratu gosip yaitu Yuti. Bu Siti sengaja pura-pura tak melihatnya, karena dia akan menghentikan langkah Bu Siti untuk bergosip membicarakan ibu-ibu di daerah rumah. Bu Siti! Panggil Yuti. Tetapi Bu Siti tidak menghiraukannya, karena Bu Siti sangat takut jika terus bergosip dengannya nanti akan menimbulkan banyak dosa. Namun sayangnya langkah Bu Siti kalah cepat dengan Yuti. Tiba-tiba saja dia menepuk pundak Bu Siti. Bu Siti, dipanggilin kok malah melengos? Tanya Yuti dengan nada wajah cemberut. Yuti, saya lagi sakit perut makanya buru-buru mau pulang. Ucap Bu Siti sembari memegang perut yang sebenarnya tidak sakit. Iya, padahal saya punya gosip terbaru loh. Masa iya Bu Siti gak mau dengar sih? Lain kali saja, sekarang saya sedang sakit perut dan ingin mandi. Bu Siti langsung pergi meninggalkan Yuti yang terlihat kesal karena tidak diladeni bergosip. Sepanjang perjalanan orang-orang menatap Bu Siti aneh, karena memang tidak biasanya berjalan sendirian apalagi ke warung. Waktu suami Bu Siti masih hidup, dia yang selalu ke warung untuk membeli sesuatu, sedangkan Bu Siti tidak diizinkan keluar olehnya, karena alasan takut Bu Siti kelelahan. Almarhum suami Bu Siti sayang sekali kepadanya, hingga dia sudah meninggal pun, Bu
Bu Siti tidak bisa melupakannya. Tidak ada pesan yang ditinggalkan oleh suami Bu Siti, tapi hanya kenangan terindah yang selalu Bu Siti ingat. Bu Siti dari mana? Suara seseorang memanggil dan cukup familiar di telinganya. Bu Haji Dewi, saya habis dari warung. Bu Siti menjawab sembari tersenyum. Bu Siti bisa kemari sebentar, panggil Bu Haji Dewi yang merupakan ustazah di daerah rumah. Bu Siti pun langsung menghampiri Bu Haji Dewi, karena baru kali ini beliau memanggilnya. Iya Bu, ada apa? Tanya Bu Siti yang sudah ada di hadapan Bu Haji Dewi. Maaf Bu Siti, kalau saya mau ngajak ibu mengaji lagi bagaimana? Apakah ibu mau? Tanya Bu Haji Dewi dengan nada ragu. Bu Siti terkejut karena ustazah yang paling terkenal di daerahnya mengajaknya untuk mengaji lagi. Bu Siti memang jarang ke pengajian, karena dulu Bu Siti seorang pekerja yang tidak mungkin sempat berkumpul dengan ibu-ibu di majelis taklim. Tetapi setelah suami Bu Siti meninggal, Bu Siti mulai berhenti bekerja dan hanya diam di rumah saja. Kadang hal itu membuat Bu Siti suntuk dan bingung harus keluar kemana. Ingin pergi ke pengajian tetapi Bu Siti malu, karena jarang berkumpul dengan ibu-ibu di sekitar rumahnya. Sebenarnya saya mau Bu, tetapi saya malu karena saya jarang berkumpul dengan ibu-ibu di pengajian. Gak usah malu atuh, yang namanya bersilaturahmi dan bersosialisasi itu penting loh, kata Bu Haji Dewi menasehati. Iya Bu, sebenarnya saya juga pengen mengaji, tetapi memang tidak apa-apa, tanya Bu Siti memastikan kepada Bu Haji Dewi. Gak apa-apa Bu, kalau ibu mau mengaji besok pagi ada pengajian di rumahnya Bu Tuti. Jam 9 pagi ibu ke rumah saya ya. Nanti kita jalan bareng, Bu Haji Dewi mengajak. Baik Bu, insya Allah besok saya akan ke rumah ibu. Nah gitu dong, mau mengaji. Kita jadi bisa tahu keadaan Bu Siti, apakah ibu sehat atau kurang sehat. Bersosialisasi itu penting loh Bu, di dalam rukun tetangga. Terima kasih ya Bu, sudah perhatian sama saya. Sudah kewajiban saya Bu sebagai pembina agama di lingkungan sini. Baik Bu Haji, saya pamit pulang dulu, assalamualaikum. Ucap Bu Siti memberi salam. Waalaikumsalam. Bu Haji Dewi membalas salam Bu Siti. Bu Siti bersyukur ada tetangga yang memperhatikan, jadi Bu Siti tidak merasa kesepian. Maka Bu Siti terhenti kala melihat sebuah paket cukup besar yang diterima oleh Milah. Paket berukuran besar seperti kompor gas. Apakah menantu Bu Sisi itu akan memasak sendiri? Tak apalah, jika dia ingin masak sendiri dan Bu Siti tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Setelah abang paket itu pergi, Bu Siti pun masuk ke dalam rumah. Bu Siti tak menegur Mila tentang paket yang baru saja ia terima. Sebenarnya Bu Siti tidak ingin lagi terjadi kesalahpahaman antara menantu dan mertua. Takut nanti Baskoro mendengar adu-aduan yang tidak lagi tentang Bu Siti dari mulut istrinya. Sebaiknya Bu Siti diam saja dan langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Hanya berjalan menuju warung Lastri saja, Bu Siti cukup lelah. Ternyata sungguh merepotkan orang yang mempunyai sakit jantung seperti Bu Suti. Bu, kalau mau beli gas di mana? Tanya Mila saat Bu Siti telah keluar dari kamar mandi. Sepertinya menantunya itu sudah menunggunya sejak tadi. Gas untuk apa? Tanya Bu Siti ragu. Aku mau masak di ruang belakang, jadi mau beli gas sendiri. Barusan sudah beli kompornya, ucap Mila tanpa tersenyum. Oh, kalau itu ibu gak tahu. Biasanya bapaknya Baskoro yang beli. Kalau ibu memang tidak pernah kemana-mana. Mila langsung mengernyitkan keningnya sembari menatap Bu Siti aneh. Jadi ibu gak pernah keluar rumah? Tanya Mila seraya merautkan kedua alisnya. Keluar, tapi harus sama bapak. Ibu punya penyakit jantung dan bapak tidak mengizinkan ibu kecapean. Terus, kalau sudah gak ada bapak, ibu mau manja terus? Tanya Mila dengan ketus. Maaf Mila, ibu bukannya manja, tetapi bapaknya Baskoro sangat sayang sama ibu, jadi dia tidak mengizinkan ibu kelelahan. Iya, terus sekarang udah gak ada bapak, ibu mau di rumah aja? Tanya Mila dengan tatapan tak suka melihat Bu Siti. Ada Baskoro, dia yang akan membantu ibu. Tapi kan Mas Baskoro kerja, ibu harus mandiri, gak boleh mengandalkan siapapun lagi. Jadi mulai sekarang aku akan masak sendiri dan ibu juga sendiri. Nanti kalau perumahan punya Mas Baskoro sudah jadi, kami akan langsung pindah. Mila langsung bergegas meninggalkan Bu Siti tanpa menunggu penjelasan darinya. Kenapa tadi Bu Siti tidak buru-buru saja masuk ke kamar? Betapa sedih hatinya kala mendengar penjelasan Mila yang akan pindah ke rumahnya. Semoga Bu Siti selalu diberikan kesehatan dan kuat menjalani hidup di dalam rumah ini sendirian. Setelah melaksanakan sholat duha, Bu Siti berniat untuk menyapu dan mengepel lantai. Ia mencari daster batik yang nyaman untuk dipakai saat mengerjakan pekerjaan rumah. Bu Siti pun keluar dari kamar lalu menuju teras rumah untuk mencari sapu.
Kemudian ia berjalan menuju ke arah dapur, tak nampak keberadaan menantunya. Padahal ada kardus kompor gas di ruang belakang. Kemana dia? Kenapa pergi tidak izin kepadanya? Apakah dia tidak menganggap keberadaannya di rumah ini? Sebaiknya Bu Siti tidak usah memikirkan dia yang sudah besar, daripada nanti dia pusing dan jatuh sakit. Itu akan merepotkan anak-anaknya. Bu Siti mulai menyapu bagian dapur lalu menuju ke ruang makan. Bu Siti melihat dari arah jendela ada orang yang sedang membuka pintu gerbang. Sepertinya Mila sedang membawa gas di tangannya. Oh, ternyata menantunya itu sedang membeli gas tapi tidak pamit kepadanya. Mila berlalu begitu saja saat melewatinya tanpa mengucapkan kata permisi. Padahal Bu Siti sedang menyapu lantai. Ia hanya menghela napas melihat sikap menantunya itu. Malam harinya saat Baskoro pulang kerja, Bu Siti melihat Mila berbicara dengan nada tinggi kepada Baskoro di ruang tamu. Ia tak ingin ikut campur, tapi suara Mila terlalu keras untuk diabaikan. Dari balik pintu kamarnya, Bu Siti mendengar percakapan mereka. Hatinya terasa nyeri, lantaran ternyata kini Mila melalui membuat cerita yang ia sampaikan kepada Baskoro agar seolah Bu Siti adalah mertua yang buruk. Keesokan paginya Mila mulai mengambil tindakan. Dia sengaja mengganti tata letak perabotan dapur, mengubah menu makanan tanpa bertanya kepada Bu Siti, bahkan mulai berbicara kepada Baskoro tentang rencana pindah lebih cepat. Bu Siti mencoba bersabar, tapi ketika ia melihat Mila membuang beberapa barang kesayangannya ke tempat sampah tanpa meminta izin, kesabarannya habis. "Mila, kenapa kamu membuang itu?" tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Mila menoleh dengan ekspresi santai. "Ibu, barang-barang ini sudah tua dan tidak terpakai. Aku hanya ingin membuat rumah ini lebih nyaman." "Tapi itu barang peninggalan almarhum suami ibu," seru Bu Siti. Matanya mulai berkaca-kaca. Baskoro yang baru pulang dari kantor melihat ketegangan itu dan segera menghampiri mereka. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" Bu Siti menatap anaknya dengan perasaan terluka. "Ibumu ini sudah tua, Baskoro. Tidak banyak yang ibu minta. Tapi tolong jangan biarkan ibu merasa seperti orang asing di rumah sendiri." Baskoro terdiam mendengar kata-kata ibu. Ia menatap Mila, berharap istrinya akan memberikan penjelasan yang lebih baik. Namun Mila hanya melipat tangan di dada, menunjukkan bahwa ia merasa benar. "Mas, aku hanya ingin membuat rumah ini lebih nyaman. Bukan maksudku untuk menyakiti perasaan ibu," ujar Mila, meski nada suaranya tetap terdengar tidak peduli. Bu Siti menggeleng lemah. "Kamu bisa bilang begitu, tapi kamu membuang barang-barang kenangan ibu begitu saja, tanpa izin, tanpa bicara. Apakah aku ini bukan siapa-siapa lagi di rumah ini?" Baskoro merasa berada di antara dua pihak yang sama-sama menuntut pengertiannya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. "Mila, lain kali kalau mau mengubah sesuatu bicarakan dulu dengan ibu. Ini rumah ibu, bukan hanya rumah kita." Mila tertawa kecil dan sinis. "Mas, kita ini sudah berkeluarga. Seharusnya kita bisa menjalani rumah tangga dengan cara kita sendiri. Aku juga punya hak atas rumah ini." "Tapi aku masih tinggal di sini, Mila." Suara Bu Siti meninggi, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Mila mendengus. "Dan sebentar lagi kami akan pindah. Mas, kalau memang ibu merasa tidak nyaman, kenapa kita tidak mempercepat aja kepindahan kita? Rumah di perumahan sudah siap kan?" Bu Siti menatap putranya dengan tatapan penuh luka. "Jadi begitu, Baskoro? Kamu benar-benar mau meninggalkan ibu sendirian di sini?" Baskoro menunduk. Hatinya terhimpit oleh dua wanita yang paling ia cintai dalam hidupnya. "Bu, aku tidak mau ibu merasa ditinggalkan, tapi aku juga harus menjaga rumah tanggaku. Aku harap ibu mengerti." Air mata mengenang di pelupuk mata Bu Siti. "Mengerti? Ibu mengandungmu, membesarkanmu, menyekolahkanmu. Ibu menahan semua rasa sakit saat ayahmu pergi. Dan sekarang ibu harus mengerti bahwa anak ibu akan meninggalkan ibu sendiri." Suaranya bergetar penuh emosi. Mila melihat momen itu sebagai kesempatan. Ia mendekati Baskoro dan meraih tangannya. "Mas, kalau kita terus begini rumah tangga kita tidak akan tenang. Aku tidak ingin terus-terusan bertengkar dengan ibu. Lebih baik kita segera pindah dan memulai hidup kita sendiri." Baskoro menghela napas panjang. "Bu, aku janji akan selalu datang menjenguk. Aku tidak akan melupakan ibu." "Datang menjenguk?" Bu Siti tertawa getir. "Anak laki-laki seharusnya menjaga ibunya, bukan meninggalkannya dan hanya datang sesekali." Mila mendekatkan diri pada suaminya. Suaranya semakin lembut namun menusuk. "Mas, pilihannya ada di tanganmu. Aku atau ibumu." Baskoro tersentak. Ia tidak pernah menyangka harus memilih di antara keduanya. Sementara itu Bu Siti menunggu jawaban dengan hati yang hancur. Apakah anak yang ia besarkan dengan penuh kasih akan benar-benar pergi meninggalkannya demi istrinya?
Baskoro menatap ibunya dengan raut wajah bingung. Sementara Mila bersedekap, seolah merasa dirinya tak bersalah. Suasana di dalam rumah terasa begitu tegang, seperti api yang siap membakar siapa saja yang menyentuhnya. Ibu, Mila tidak bermaksud buruk. Dia hanya ingin menata ulang rumah agar lebih nyaman, kata Baskoro. Mencoba menengahi. Nyaman untuk siapa, Baskoro? Untuk ibu atau untuk Mila? Suara Bu Siti bergetar menahan luka. Kalau memang rumah ini tidak cukup nyaman, katakan saja. Kalau memang ibu harus pergi, katakan saja. Baskoro tertegun. Dia tidak pernah melihat ibunya semarah ini. Sementara itu Mila justru menyeringai kecil dan memalingkan wajah. Ibu berlebihan, ujar Mila santai. Saya hanya ingin rumah ini lebih rapi, tidak penuh dengan barang-barang kuno yang sebenarnya sudah tidak berguna lagi. Bu Siti menatap Baskoro penuh harap, berharap anak laki-lakinya itu akan membelanya. Namun yang didapatinya hanya kebisuan. Rasa sakit semakin dalam. Anak yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih sayang, kini hanya diam saja saat istrinya merendahkan ibunya sendiri. Baiklah, suara Bu Siti melemah. Kalau memang ibu hanya menjadi beban di rumah ini, ibu akan pergi. Ia melangkah perlahan menuju kamarnya, meninggalkan Baskoro dan Mila dalam diam. Malam itu Bu Siti duduk di tempat tidurnya, menatap foto mendiang suaminya. Air mata menetes perlahan di pipinya. Ia merasa terasing di rumah sendiri. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Ia harus membuat keputusan sebelum dirinya benar-benar diusir secara halus. Keesokan harinya Mentari pulang dari sekolah dan langsung memeluk neneknya. Nenek, kenapa wajah nenek sedih? Tanyanya polos. Bu Siti tersenyum samar, berusaha menyembunyikan kesedihannya. Tak apa-apa sayang, nenek hanya sedikit lelah. Namun Mentari bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Ia mendengar pertengkaran tadi malam. Ia tahu bahwa pamannya dan istrinya tidak memperlakukan neneknya dengan baik. Malam itu Mentari diam-diam mendekati Baskoro yang sedang duduk di ruang tamu. Om, panggilnya pelan. Iya, Baskoro menoleh. Kenapa Om membiarkan Tante memperlakukan nenek seperti itu? Bukankah Om yang dulu selalu bilang kalau harus menghormati orang tua? Pertanyaan Mentari membuat Baskoro tersentak. Baskoro tidak langsung menjawab. Ia terdiam, menatap keponakannya yang berdiri di hadapannya dengan mata jernih penuh harap. Kata-kata Mentari menyentak hati nuraninya, membangunkan perasaan bersalah yang selama ini ia abaikan. Namun sebelum ia bisa menjawab, Mila datang dan menarik Mentari. Jangan ikut campur urusan orang dewasa, bentaknya. Mentari memberontak. Tapi Tante, aku sayang nenek, aku gak mau nenek sedih. Mila menghela napas kasar. Nenekmu itu terlalu sensitif. Kalau dia mau pergi, biarkan saja. Aku lelah selalu disalahkan dalam rumah ini. Baskoro akhirnya berdiri. Mila, cukup. Suaranya keras, membuat Mila terkejut. Apa? Sekarang kamu membela ibumu? Mata Mila menyipit tajam. Aku membela yang benar. Suara Baskoro mantap. Aku sudah terlalu lama diam dan membiarkanmu berlaku semaumu. Ini rumah ibu, bukan rumahmu. Kalau ada yang harus pergi bukan ibu. Mila membelalakan matanya. Jadi kamu lebih memilih ibumu daripada aku, Mas? Baskoro mengangguk. Aku memilih keluarga aku yang selama ini telah mengorbankan segalanya untukku. Aku memilih untuk tidak menjadi anak durhaka. Air mata mulai mengenang di mata Mila. Ia tak menyangka Baskoro akan berbicara seperti ini. Dengan emosi yang meledak, ia berteriak. Baik, aku akan pergi. Aku akan keluar dari rumah ini. Tanpa menunggu jawaban, Mila masuk ke kamar, mengemasi barang-barangnya dengan kasar. Mentari mendekati neneknya dan memeluknya erat. Nenek, sekarang paman sadar, nenek gak akan sendirian lagi. Bu Siti hanya bisa menangis dalam diam. Akhirnya keadilan berpihak padanya. Sejak saat itu Baskoro berubah. Ia menceraikan Mila dan memutuskan untuk menebus kesalahannya kepada ibunya. Ia merawat Bu Siti dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa ibunya tidak akan merasa sendirian lagi. Kehangatan yang dulu sempat hilang kini kembali ke dalam rumah mereka. Mentari pun merasa bahagia karena keluarganya kembali harmonis. Di suatu sore yang cerah, Baskoro duduk di teras bersama ibunya dan Mentari. Mereka tertawa bersama, menikmati teh hangat dan kudapan kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu kembali terasa seperti rumah, penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Bu Siti menatap anaknya dengan mata penuh kasih. Terima kasih nak, sudah kembali. Baskoro menggenggam tangan ibunya erat. Maafkan aku Bu, aku janji akan selalu menjaga ibu sampai akhir hayat. Dengan senyum bahagia, Bu Siti merasa tenang. Kini ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Keluarganya telah kembali dan kebahagiaan akhirnya menyelimuti mereka kembali. Mertua adalah orang tua kedua bagi menantu. Jika seseorang menantu memperlakukan mereka dengan baik, tulus, dan penuh kasih sayang,
maka kehidupannya akan lebih tenang dan penuh keberkahan. Sebaliknya, jika terlalu perhitungan dan enggan berbagi, bisa jadi kebahagiaan rumah tangga akan terganggu. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak uang yang disimpan semakin bahagia hidup mereka. Padahal kebahagiaan tidak hanya datang dari jumlah tabungan, tetapi juga dari hubungan yang harmonis dengan keluarga. Termasuk mertua. Sikap terlalu pelit atau perhitungan terhadap mertua hanya akan menciptakan kesenjangan dan ketidaknyamanan dalam keluarga. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.